Halo semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga kabar baik ya. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai pemanfaatan limbah dari ampas kelapa sebagai bahan baku lokal untuk pembuatan pakan ikan alternatif. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Zahra Husnasani dengan NPM 2120801078 dan teman saya Bartolomeus Adam dengan NPM 2120801077 dari mata kuliah Pakan Ikan Alternatif. Yuk simak video pembuatannya ya. Berikutnya alasan kami memilih bahan baku ampas kelapa. Yang pertama, ketersediaan yang melimpah. Yang kedua, memiliki harga yang relatif murah. Yang ketiga, berusaha memanfaatkan sisa hasil limbah usaha, terutama produksi limbah santan. Dan yang keempat, memiliki nilai nutrisi yang cukup sebagai bahan tambahan pada pakan yang akan dibuat. Selanjutnya, kandungan nutrisi yang terdapat pada ampas kelapa antara lain untuk protein berkisar 5,6%, lemak berkisar 16,3%, karbohidrat berkisar 38,1%, abu berkisar 2,6%, dan air berkisar 5,5%. Sudah melalui proses fermentasi, nantinya protein akan meningkat dari 5,6% menjadi 7,31%. Nah, selanjutnya untuk formulasi bahan pakan dapat dilihat pada perhitungan di tabel berikut yang mengacu untuk diberikan pada ikan nila. Sehingga diperoleh hasil perhitungan komposisi pakan menggunakan bahan baku sebagai berikut. Tepung ikan sebanyak 20 gram, tepung kedelai sebanyak 20 gram, tepung dedak padi sebanyak 10 gram, tepung jagung sebanyak 20 gram, tepung ampas kelapa sebanyak 25 gram, CMC sebanyak 1,5 gram, premix sebanyak 1,5 gram, dan minyak ikan sebanyak 4 butir, kemudian ada air sebanyak 60 ml. Berikutnya, untuk alat dan bahan yang digunakan untuk proses fermentasi ampas kelapa yang berfungsi untuk menurunkan kadar seratnya adalah sebagai berikut. Alat-alat yang digunakan meliputi timbangan, baskom, sendok, panci atau pengukus, plastik, dan karet gelang. Kemudian untuk bahan-bahan yang digunakan meliputi ampas kelapa dan ragi tempe. Selanjutnya, langkah-langkah yang dilakukan untuk proses fermentasi ampas kelapa yakni sebagai berikut. Yang pertama, ampas kelapa ditimbang sebanyak 1 kg dan dikukus selama 45 menit. Kemudian, ampas kelapa yang sudah dikukus didinginkan, lalu diberi ragi tempe dan dicampur hingga merata. Kemudian dimasukkan ke dalam plastik yang sudah dilubangi kecil-kecil untuk sirkulasi udara dan diikat menggunakan karet gelang. Setelah itu, diinkubasi selama 6 hari, kemudian diiris tipis dan dijemur kurang lebih 3-5 hari hingga benar-benar kering. Selanjutnya, masuk ke proses pembuatan pelet ampas kelapa. Alat-alat yang digunakan meliputi timbangan analitik, sendok, kertas, ayakan, baskom, gelas ukur, pisau, loyang, oven, dan mesin pencetak pelet. Bahan-bahan yang digunakan meliputi tepung ampas kelapa, tepung ikan, tepung kedelai, tepung jagung, tepung dedak padi, CMC, premix, minyak ikan, dan air. Langkah-langkah yang dilakukan untuk proses pembuatan pelet adalah sebagai berikut. Ampas kelapa yang sudah kering, kemudian dilakukan proses penepungan dengan cara ditumbuk lalu diayak hingga menjadi bentuk tepung. Kemudian melakukan penimbangan bahan baku, yakni tepung ikan sebanyak 20 gram, tepung kedelai sebanyak 20 gram, tepung dedak padi sebanyak 10 gram, tepung jagung sebanyak 20 gram, tepung ampas kelapa sebanyak 25 gram, tepung CMC sebanyak 1,5 gram, premix sebanyak 1,5 gram, dan minyak ikan sebanyak 4 butir. Setelah itu,
mencampur semua bahan kering ke dalam baskom. Lalu ditambahkan air sedikit demi sedikit hingga mencapai 60 ml. Kemudian, sambil diaduk merata hingga berbentuk adonan pasta. Kemudian, adonan dicetak dengan menggunakan mesin cetak pelet. Lalu, di oven dengan suhu 60 hingga 70 derajat Celcius selama kurang lebih 4 jam atau hingga pelet benar-benar kering. Selanjutnya, pelet diberikan pada ikan nila untuk mengetahui respon dari ikan tersebut. Sekian pemaparan video proses pembuatan pelet dari pemanfaatan bahan baku limbah ampas kelapa. Semoga bermanfaat ya. See you!